Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rina Atia, Rengga Aryansyah Pratama, dan Azra Nazira Nafia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kelarutan. Baiklah, kali ini kami akan membahas 6 konsep yang berbeda. Yang pertama, kelarutan dan kelarutan molar. Kedua, hasil kali kelarutan. Yang ketiga, prediksi reaksi pengendapan. Keempat, efek ion senama dan kelarutan. Kelima, kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan. Dan yang terakhir, penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Mari kita bahas satu persatu. Kelarutan. Apa yang dimaksud kelarutan? Kelarutan atau solubility atau bisa disingkat S adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut atau larutan pada suhu tertentu. Satuan kelarutan adalah mol per liter atau M, molaritas. Karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Akan tetapi, kelarutan dapat juga dinyatakan dalam gram per liter atau miligram per liter. Berikutnya, jenis larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama, ada larutan tidak jenuh. Larutan ini ialah larutan yang mengandung jumlah zat terlarut itu lebih sedikit dibandingkan kemampuannya untuk melarutkan pada suhu tertentu, sehingga zat terlarutnya tadi masih bisa larut. Yang kedua, larutan jenuh atau tepat jenuh. Larutan ini ialah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut pada suhu tertentu sehingga zatnya tepat mengendap. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan ini ialah larutan yang mengandung jumlah zat terlarut lebih banyak dibandingkan yang ada dalam larutan jenuh, sehingga zat yang mengendap itu lebih banyak daripada yang larut. Materi berikutnya yaitu kelarutan molar. Nilai KSP menyatakan kelarutan senyawa ionik. Semakin kecil nilainya, maka semakin sedikit pula kelarutan senyawa tersebut dalam air karena akan banyaknya endapan yang terjadi. Terdapat dua kuantitas yang menyatakan kelarutan zat. Yang pertama, kelarutan molar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Satuannya mol per liter pada suhu tertentu. Yang kedua, kelarutan, yaitu jumlah garam zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Satuannya gram per liter pada suhu tertentu. Kelarutan molar adalah jumlah mol suatu zat yang larut per liter larutan sebelum terjadinya kejenuhan. Kita dapat menghitung jumlah ini menggunakan konstanta kelarutan hasil kali atau KSP dan stoikiometri. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika AB dilarutkan dalam larutan air, maka AB akan terdisosiasi menjadi produk ionik A dan B. Persamaannya sebagai berikut. Senyawa AB dalam wujud padat terjadi reaksi kesetimbangan menjadi A dalam bentuk aquos ditambah B dalam bentuk aquos juga. Menurut stoikiometri reaksi ini, jika konsentrasi akhir A adalah S, maka konsentrasi akhir B juga adalah S. Persamaan hasil kali kelarutan untuk reaksi ini adalah KSP sama dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B, sama dengan S dikali S, sama dengan S kuadrat. Di sini S adalah kelarutan molar. Oleh karena itu, jika kita mengetahui KSP suatu reaksi, kita dapat menghitung S kelarutan molar reaksi tersebut.
Materi berikutnya ialah hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan KSP adalah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dalam persamaan kesetimbangan. Ini menunjukkan tetapan kesetimbangan bentuk padatan zat terlarut dengan ionnya dalam larutan. Baiklah, materi berikutnya yaitu hubungan kelarutan S dengan hasil kelarutan KSP. Kelarutan itu ditinjau dari konsentrasi jenuh suatu garam elektrolit, sedangkan tetapan hasil kelarutan itu mengacu pada garam-garam atau zat yang tepat mengendap. Kelarutan padatan kita nyatakan sebagai konsentrasi padatan terlarut dalam larutan jenuh, sehingga besarnya konsentrasi padatan yang dapat larut tersebut berkaitan dengan nilai KSP. Hubungan antara KSP dan S atau kelarutan dinyatakan sebagai berikut. Jika ada senyawa AXBY dalam wujud padat, di mana X dan Y merupakan indeks, direaksikan dalam kesetimbangan menjadi XA pangkat Y positif dalam wujud aquos ditambah YB pangkat X negatif dalam wujud aquos juga. Selanjutnya kita tentukan S-nya atau kelarutannya. AXBY memiliki satu koefisien, jadi hanya S. Berikutnya XS. Nah, X itu adalah koefisien dari A, sedangkan YS di mana Y-nya koefisien dari si B. Maka KSP-nya ialah konsentrasi A pangkat Y positif dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu X dikali konsentrasi B pangkat X negatif dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu Y. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu dalam larutan jenuh BaSO4 terjadi kesetimbangan dinamis seperti berikut ini. Senyawa BaSO4 dalam wujud padat terjadi reaksi kesetimbangan menjadi Ba pangkat 2 positif dalam wujud aquos ditambah SO4 pangkat 2 negatif dalam wujud aquos juga. BaSO4 hanya memiliki satu koefisien saja, oleh sebab itu kita hanya menulisnya sebagai S, begitupun dengan Ba pangkat 2 positif dan juga SO4 pangkat 2 negatif, hanya S dan S. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tetapan hasil kali kelarutan ialah tetapan kesetimbangan kelarutan padatan ionik dengan ion-ionnya yang terlarut. Tetapan hasil kali kelarutan untuk BaSO4 yaitu KSP sama dengan konsentrasi Ba pangkat 2 positif dikali konsentrasi SO4 pangkat 2 negatif sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi reaksi pengendapan. Hasil kali kelarutan dilambangkan dengan Qc dan cara menghitungnya sama dengan KSP, yaitu merupakan hasil kali kelarutan ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut. Perbedaannya adalah nilai Qc menunjukkan hasil kali kelarutan pada keadaan belum bisa dipastikan apakah larutan tersebut belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh, atau terbentuk endapan. Sedangkan KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut pada keadaan maksimum atau tepat jenuh. Perlu kita ketahui dan kita ingat, jika nilai Kc kurang dari nilai KSP, maka larutan berada pada kondisi tidak jenuh atau tidak ada endapan. Jika nilai Kc sama dengan nilai KSP, maka larutan berada pada kondisi tepat jenuh. Di sini belum terjadi endapan atau tidak ada endapan di dalamnya. Jika nilai Kc lebih dari nilai KSP, maka larutan berada pada kondisi lewat jenuh dan terdapat endapan di dalamnya. Contoh soal. Sebanyak 100 ml larutan AgNO3 0,1 molar
dicampurkan ke dalam 100 ml larutan NaCl 0,1 molar. Jika diketahui KSP AgCl 1,6 kali 10 pangkat min 10, tentukan apakah terbentuk endapan. Mula-mula kita buat persamaan reaksinya. AgNO3 plus dicampurkan NaCl, yaitu AgCl plus NaNO3. Nah, di sana AgNO memiliki 0,1 molar dan 100 mili. Nah, memiliki nilai 1 milimol. Sedangkan NaCl memiliki 0,1 molar dan 100 mili. Di situ juga memiliki nilai 1 milimol. Jadi kita memiliki nilai mula-mula dari kedua senyawa tersebut yaitu 1 milimol karena senyawanya sama. Nah, sisanya adalah habis karena 1 milimol dikurang 1 milimol yaitu habis. Nah, kita memiliki nilai 1 milimol AgCl. Dan volume AgNO3 plus NaCl adalah 200 mili. Lalu kita tentukan konsentrasinya. Kita memiliki data 0,1 milimol AgCl dibagi volumenya yaitu 200 mili, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita tentukan nilai Qc-nya. AgCl memiliki 2 ion yaitu Ag+ dan Cl-. Ag+ memiliki nilai konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 4 dan Cl- memiliki konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita masukkan rumus Qc AgCl, yaitu konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 4, yaitu memiliki nilai 25 kali 10 pangkat min 8. Lalu kita bandingkan nilai Qc dan KSP. Kita memiliki data Qc 25 kali 10 pangkat min 8. Dan kita sudah ketahui nilai KSP pada soal AgCl yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10. Jadi, karena Qc lebih besar dari KSP, maka terbentuklah endapan. Efek ion senama dan kelarutan. Konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya, semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Jika demikian, pasti akan muncul banyak endapan. Mengapa demikian? Menurut azas kesetimbangan Le Chatelier, apabila konsentrasi salah satu ion diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan, yaitu konsentrasi yang diperbesar menjadi sekecil mungkin. Keberadaan ion senama ini dapat mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Dengan demikian, penambahan ion senama akan memicu banyaknya endapan. Perlu dipahami bahwa penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kelarutan atau KSP selama tidak ada perubahan. Contoh soal, jika diketahui KSP AgCl pada suhu 20 derajat Celcius adalah 2 kali 10 pangkat min 10 mol per liter, bandingkanlah kelarutan AgCl dalam A. Air murni, B. Larutan NaCl 0,1 molar. Yang pertama kita lakukan yaitu larutan dalam air. Diingat bahwa larutan jenuh AgCl yaitu Ag+ ditambah Cl-. Jika kita beri nama AgCl sebagai S mol per liter, maka masing-masing ionnya yaitu S mol per liter karena tidak terdapat koefisiennya. Maka KSP sama dengan Ag+ dikali konsentrasi Cl-. KSP yang sudah kita ketahui di soal yaitu 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kali S.
maka 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Maka S sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 10. Akar 2 yaitu 1,4. Maka kelarutan dalam air murni S sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Selanjutnya kita ke larutan dalam NaCl 0,1 molar. NaCl terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Terlihat bahwa AgCl dan NaCl mengandung ion senama yaitu Cl-. Nah, di sini NaCl mengandung nilai konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Nah, jika kita campurkan AgCl dan NaCl dalam sistem terdapat konsentrasi Ag+ senilai S mol per liter. Konsentrasi Cl- sama dengan S tambah 0,1 mol per liter. Karena Cl- yang lebih besar yaitu di NaCl 0,1 molar per liter. Maka Ksp sama dengan konsentrasi Ag+ dikali Cl-. 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S dikali 0,1. S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,1. Maka S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Kelarutan AgCl dalam air 1,4 kali 10 min 5 mol per liter, jauh lebih besar dengan nilai kelarutan dalam NaCl 0,1 mol, yaitu 2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Terbukti bahwa penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Baiklah, materi selanjutnya tentang kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan. Reaksi asam basa Lewis di mana satu kation logam atau penerima pasang elektron bergabung dengan satu basa Lewis atau penyumbang pasang elektron akan menghasilkan pembentukan ion kompleks. Jadi, kita dapat mendefinisikan ion kompleks sebagai suatu ion yang mengandung kation logam pusat yang berkaitan dengan satu atau lebih molekul atau ion. Ion kompleks penting dalam banyak proses kimia dan biologi. Logam transisi memiliki kecenderungan membentuk ion kompleks. Contohnya, larutan kobalt 2 klorida berwarna merah muda karena kehadiran ion CO H2O+6. Bila ditambahkan HCl, larutan berubah menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl2-4. Satu ukuran mengenai kecenderungan ion logam membentuk ion kompleks tertentu atau konstanta pembentukan Kf. Disebut juga konstanta kestabilan, yaitu konstanta kesetimbangan untuk membentuk ion kompleks. Semakin besar Kp, semakin stabil ion kompleksnya. Penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Prinsip analisis gravimetrik ialah prinsip untuk mengukur banyaknya suatu ion dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kualitatif yaitu penetapan jenis ion yang ada dalam larutan. Kita akan fokuskan pada kation. 20 kation yang lazim dapat dianalisis dengan mudah dalam larutan berair. Kation-kation ini dapat dibagi ke dalam 5 golongan berdasarkan hasil kali kelarutan garam tak larutnya. Karena suatu larutan tak diketahui bisa saja mengandung satu atau semua dari 20 ion tersebut. Analisis harus dilakukan secara sistematis dari golongan 1 sampai golongan 5.
Mari kita lihat prosedur umum untuk memisahkan ion-ion ini dengan menambahkan reagen pengendapan pada larutan tak diketahui. Macam-macam kation. 1. Kation golongan 1. Bila HCl encer ditambahkan pada larutan tak diketahui, hanya ion Ag+, Hg2+2 dan Pb2+ yang pengendapannya sebagai klorida tak terlarut. Ion-ion lain yang kloridanya dapat larut tetap berada dalam larutan. Kation golongan 2, sesudah endapan klorida disingkirkan dengan penyaringan, hidrogen sulfida direaksikan dengan larutan asam tak diketahui tersebut. Pada keadaan ini, konsentrasi ion S2 dalam kelarutan dapat diabaikan. Jadi, pengendapan logam sulfida sebaiknya dinyatakan sebagai M2Aq plus H2S Aq panah bolak-balik MSS plus 2H plus Aq. Penambahan asam pada larutan akan menggeser kesetimbangan ini ke kiri sehingga hanya logam sulfida yang paling kurang larut, yaitu nilai Ksp-nya paling kecil, akan mengendap dari larutan. Endapan ini ialah Bi, 2S3, CDS, CuS, dan SNS. Yang golongan ketiga, kation golongan ketiga. Pada tahap ini, natrium hidroksida ditambahkan pada januan untuk membuatnya basah. Dalam larutan basah, kesetimbangan ini atas bergeser ke pengendapan dari larutan. Perhatikan bahwa ion jadi sulfida yang lebih larut COS, FeS, MNS, NiS, dan ZNS sekarang mengendap dari larutan. Perhatikan bahwa ion Al dan Cr sebenarnya mengendap sebagai hidroksida AlOH3 dan CrOH3, bukan sebagai sulfida, sebab hidroksidanya kurang larut. Larutan kemudian disaring untuk memisahkan sulfida dan hidroksida yang tidak terlarut. Kation golongan 4. Sesudah semua kation golongan 1, 2, dan 3 telah disingkirkan dari larutan, natrium korbanat ditambahkan ke larutan basah untuk mengendapkan ion Ba2+, Ca2+, dan Cr dan Sr2+, sebagai BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Endapan ini juga dipisahkan dari larutan lewat penyaringan. Kation golongan 5. Pada tahap ini, kation yang mungkin tersisa dalam larutan ialah Na+, K+, dan NH4+. Keberadaan NH4+ dapat ditentukan dengan menambahkan natrium hidroksida. Natrium hidroksidanya adalah NaOH plus NH4+ Aq. Na plus Aq plus 2 plus H2O dan NH3G. Larutan mengandung ion dari semua golongan kation plus HCl atau penyaringan. Pengendapan golongan 1 AgCl, Hg2Cl2, PbCl2. Larutan mengandung ion dari golongan tersisa plus H2S, penyaringan. Endapan golongan 2 CuS, CDS, NS, Bi2S3.
Larutan mengandung ion dari golongan tersisa plus NaOH penyaringan. Pengendapan golongan 3 COS, FeS, MnS, NiS, ZnS, AlOH3, CrOH3. Larutan mengandung ion dari golongan tersisa plus Na2CO3 penyaringan. Endapan golongan 4 BaCO3, CaCO3, SrCO3. Yang terakhir, larutan mengandung ion Na+, K+, dan NH4+. Ada dua hal dalam analisis kualitatif yang perlu dikemukakan. Pertama, pemisahan kation ke dalam golongan dibuat seselektif mungkin. Artinya, anion yang ditambahkan sebagai reagen harus yang akan mengendapkan jenis kation yang paling sedikit. Contohnya, semua kation dalam golongan 1 juga membentuk sulfida yang tak terlarut. Jadi, jika HS direaksikan dengan larutan pada awalnya, 7 jenis sulfida mungkin mengendap dalam larutan, atau sulfida golongan 1 dan golongan 2, yaitu hasil yang tidak diharapkan. Dan yang kedua, penyingkiran kation pada setiap tahap harus dilakukan selengkap-lengkapnya. Baiklah, sekarang kami akan membahas beberapa soal. Yang pertama, mengapa kita biasanya tidak menyatakan nilai KSP untuk senyawa ionik yang larut? Jawabnya ialah, kita biasanya tidak menyatakan nilai KSP untuk senyawa ionik yang larut karena senyawa-senyawa ionik yang mudah larut seperti NaCl atau KNO3 itu memiliki nilai KSP yang sangat besar, namun tidak akurat, sehingga tidak tercatat dalam tabel KSP. Penyebab rendahnya akurasi ini disebabkan oleh kenaikan suhu ion-ion pada larutan jenuhnya sehingga larutan menjadi tidak ideal. Perlu kita ketahui juga bahwa KSP dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. KSP akan konstan pada suhu tertentu. Soal 17.29, tuliskan persamaan yang setara dan persamaan hasil kali kelarutan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa berikut. Yang A, CuBr. CuBr terionisasi menjadi Cu plus ditambah Br-. Maka KSP sama dengan konsentrasi Cu plus pangkat 1 dikali konsentrasi Br- pangkat 1 sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. Atau kita memiliki cara yang lebih cepat, yaitu CuBr. Nah, CuBr ini memiliki koefisien 1, Cu1 dan Br1. Maka 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1 sama dengan S. 1 tambah 1. Maka hasilnya S kuadrat. Soal nomor 17.29 yang B. Tuliskan persamaan yang setara dan persamaan hasil kali kelarutan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa berikut. Yang B adalah ZnC2O4. ZnC2O4 panah bolak-balik Zn2 plus 2CO4-. S mol per L, S mol per L, 2S mol per L. KSP Zn plus dan C2O4-2 sama dengan S dikali 2S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Baiklah, yang C, Ag2CrO4. Penyelesaiannya ialah kita buat dulu reaksi kesetimbangan untuk Ag2CrO4, yaitu menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 2-. Nah, reaksi ini sudah setara. Maka KSP-nya ialah Ag2CrO4 itu memiliki satu koefisien, jadi hanya S. Sedangkan Ag plus memiliki 2 koefisien, jadi 2S.
dan CrO4 pangkat 2 min memiliki satu koefisien jadi S. Maka Ksp sama dengan konsentrasi Ag positif dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu 2 dikali konsentrasi CrO4 pangkat 2 negatif dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 1. Maka 2S kuadrat dikali S sama dengan 4S kuadrat dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Yang D, Hg2Cl2 terionisasi menjadi 2Hg plus ditambah 2Cl min. Maka Ksp sama dengan konsentrasi Hg plus dikali konsentrasi Cl min. Sama dengan 2S kuadrat dikali 2S kuadrat. Nah, kita mendapatkan 2 itu dari koefisiennya, yaitu Hg plus memiliki koefisien 2 dan Cl min juga memiliki koefisien 2. Maka sama dengan 4S kuadrat dikali 4S kuadrat sama dengan 16S4. Atau kita memiliki cara yang lebih singkat yaitu Hg2Cl2. Koefisien Hg kan memiliki koefisien 2 dan Cl min juga memiliki koefisien 2. Maka 2 pangkat 2 dikali S ditambah 2 tambah 2 sama dengan 16S4. Yang E, AuCl3. AuCl3 panah bolak-balik Au3 plus 3Cl min. S mol per L, S mol per L, 3S mol per L. Ksp sama dengan Au plus Cl min 3 sama dengan S dikali 3S pangkat 3 sama dengan 9S pangkat 4. Selanjutnya yang F, Mn3PO4 2 kali. Reaksi kesetimbangannya menjadi 3Mg pangkat 2 positif ditambah 2PO4 pangkat 3 negatif. Persamaan ini telah setara. Selanjutnya kita tentukan kelarutan atau S-nya dengan menyesuaikan koefisiennya masing-masing. Mn3PO4 2 kali memiliki satu koefisien, jadi hanya S. Sedangkan Mg pangkat 2 positif koefisiennya adalah 3 dan PO4 pangkat 3 negatif memiliki koefisien 2, maka 3S dan 2S. Selanjutnya Ksp sama dengan konsentrasi Mg pangkat 2 positif dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu 3 dikali konsentrasi PO4 pangkat 3 negatif dipangkatkan lagi dengan koefisiennya yaitu 2 sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S kuadrat sama dengan 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2 sama dengan 108S pangkat 5. Soal 17.32. Perak klorida memiliki Ksp yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Terlihat pada tabel 17.2. Apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Diketahui bahwa Ksp AgCl 1,6 kali 10 min 10. Ksp SrCO3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini kita ionisasikan terlebih dahulu. AgCl terionisasi menjadi Ag plus ditambah Cl min. Nah, AgCl kita beri nama S mol per liter, Ag plus, dan Cl min kita beri nama juga S mol per liter karena tidak memiliki koefisien. Serta SrCO3 terionisasi menjadi Sr2 plus ditambah CO3 pangkat 2 min. SrCO3 diberi nama S mol per liter, Sr2 plus ditambah CO3 pangkat 2 min juga diberi nama S mol per liter. Lalu kita Ksp-kan AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min
sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. Maka S sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5. KSP SR CO3 sama dengan konsentrasi SR2+ dikali CO3 pangkat 2 min sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. S sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4,5. Maka jawabannya adalah iya, karena kelarutan suatu molar tidak hanya dilihat dari KSP, tapi dilihat juga dari jumlah ionnya. Jika jumlah ionnya sama, maka KSP yang besar kelarutannya juga besar. Namun, jika jumlah ionnya berbeda, maka kelarutan terbesarnya dapat dilihat dalam kelarutannya lebih besar sama dengan pangkat KSP dibagi jumlah ion. SrCO3 memiliki koefisien SR1, CO3 memiliki koefisien 3 sama dengan pangkat KSP-nya yaitu min 9. Nah, yang di bawah dibagi koefisien dari senyawanya yaitu 4 sama dengan min 2,5. AgCl sama dengan pangkat KSP-nya yaitu min 10 dibagi jumlah koefisien AgCl yaitu 2 sama dengan min 5. Soal nomor 17.33, hitung konsentrasi ion dalam larutan jenuh berikut. Jawab, KSP sama dengan Ag plus 1 min. 8,3 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 9 dikali 1 min. Min 9,1 dikali 10 pangkat min 9 dikali 1 min sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 12. 1 min sama dengan min 8,3 kali 10 pangkat min 12 per 9,1 kali 10 pangkat min 9. 1 min sama dengan 0,9912 kali 10 pangkat min 3 M. Selanjutnya yaitu yang B, tentukan konsentrasi dari Al pangkat 3 plus dalam AlOH 3 kali dengan konsentrasi OH-nya ialah 2,9 kali 10 pangkat min 9 M. Penyelesaiannya ialah, pertama kita ketahui bahwa KSP AlOH 3 kali ialah 1,8 kali 10 pangkat min 33 dan konsentrasi OH negatifnya ialah 2,9 kali 10 pangkat min 9 M. Lalu kita buat reaksi kesetimbangan dari AlOH 3 kali menjadi Al pangkat 3 plus ditambah 3OH min. Selanjutnya kita tentukan S atau kelarutannya dengan disesuaikan dengan koefisiennya masing-masing. AlOH 3 yaitu S, sedangkan Al pangkat 3 plus yaitu S, dan 3OH min ialah 3S. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Al pangkat 3 plus dikalikan dengan konsentrasi OH min pangkat 3. KSP dari AlOH 3 kali ialah 1,8 kali 10 pangkat min 33 sama dengan konsentrasi Al pangkat 3 plus dikalikan dengan 2,9 kali 10 pangkat min 9 pangkat 3. Lalu kita putar menjadi konsentrasi Al pangkat 3 plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 33 dibagi 2,9 kali 10 pangkat min 9 dipangkatkan lagi dengan 3. Lalu kita dapatkan hasil 0,074 kali 10 pangkat min 6. Soal 17.34. Dari data kelarutan yang diketahui, hitung hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. SrF2 7,3 kali 10 min 2 gram per liter. Gram per liter kita ubah menjadi
mol per liter, yaitu 7,3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1 liter larutan dikali 1 mol SRF2 dikali 125,69 SRF2 sama dengan 0,058 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. SRF2 kita ionisasikan menjadi SR2 plus ditambah 2 min. Maka konsentrasi SR2 plus sama dengan 0,058 dikali 10 pangkat min 2 mol. Karena tidak ada koefisien di SR2 plus. Untuk konsentrasi F min sama dengan 2 kali 0,058 kali 10 pangkat min 2. Karena F min memiliki koefisien 2 sama dengan 0,116 kali 10 pangkat min 2 mol. Maka KSP sama dengan konsentrasi SR2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2, yaitu 0,058 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,0116 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan 0,058 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,01345 kali 10 pangkat min 4. Maka 0,0078 kali 10 min 6 kita substitusikan menjadi 7,8 kali 10 pangkat min 10. Baiklah, soal berikutnya yaitu dengan menggunakan data dari tabel 17.2, hitunglah kelarutan molar kalsium fosfat. Penyelesaiannya ialah kalsium fosfat itu dilambangkan dengan Ca3PO4 2 kali. Selanjutnya kita buat reaksi kesetimbangannya menjadi 3Ca pangkat 2 plus ditambah 2PO4 pangkat 3 min. Berikutnya kita buat atau tentukan S atau kelarutannya dengan disesuaikan dengan koefisiennya masing-masing. Kita dapatkan bahwa Ca3PO4 2 kali itu S, 3Ca pangkat 2 plus itu 3S, dan 2PO4 pangkat 3 min itu 2S. Maka KSP sama dengan konsentrasi Ca pangkat 2 plus dipangkatkan lagi dengan 3 dikali PO4 pangkat 3 min dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Hasilnya 108 S pangkat 5. Maka untuk mencari kelarutan molar, kita tentukan S-nya. S sama dengan akar pangkat 5 dari KSP dibagi 108 sama dengan akar pangkat 5 dari 1,2 kali 10 pangkat min 26 dibagi 108 sama dengan, kita bagi dulu, hasilnya akar pangkat 5 dari 0,01 kali 10 pangkat min 26 sama dengan akar pangkat 5 dari 1 kali 10 pangkat min 28. Maka S-nya juga bisa kita tuliskan seperti ini. 1 kali 10 pangkat min 28 dipangkatkan 1/5. Soal 17.39. Berapa pH larutan jenuh seng hidroksida? Kita ketahui bahwa seng hidroksida memiliki KSP 1,8 kali 10 pangkat min 14. ZnOH2 kita ionisasikan menjadi Zn2 plus ditambah 2OH-. ZnOH2 kita beri nama S mol per liter. Zn2 plus kita beri nama S mol per liter. 2OH- kita beri nama 2 S mol per liter karena OH- memiliki koefisien 2. Maka KSP ZnOH2 sama dengan konsentrasi Zn2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2 sama dengan
S kali 2S pangkat 2 sama dengan S kali 4S pangkat 2 sama dengan 4S3. KSP ZnOH2 sama dengan 4S3. KSP ZnOH3 yaitu kita lihat di soal 1,8 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 4S3. Lalu 1,8 kita bagi 4 sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 14 sama dengan S3. Lalu kita substitusikan menjadi 4,5 dikali 10 pangkat min 15 sama dengan S3. 3 akar 4,5 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S. Maka 1,651 kali 10 pangkat min 5 sama dengan S. Lalu kita dapatkan nilai konsentrasinya, yaitu 1,651 kali 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi OH min sama dengan 2S sama dengan 2 kali 1,651 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,302 dikali 10 pangkat min 5. POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 3,302 kali 10 pangkat min 5 sama dengan min log 3,302. pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 min log 3,302 sama dengan 9 tambah log 3,302. Soal nomor 17.40. pH larutan jenuh logam hidroksida MOH ialah 9,68. Hitung KSP senyawa ini. Diketahui pH MOH sama dengan 9,68. Yang ditanya adalah KJP. Jawab POH sama dengan 14 min pH sama dengan 14 min 9,68 sama dengan 4,32. POH sama dengan 5 min 0,68. OH min sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5. Jika direaksikan MOH panah bolak-balik M plus AQ plus OH min AQ. 4,8 dikali 10 pangkat min 5. 4,8 kali 10 pangkat min 5. MOH sama dengan X pangkat X dikali X pangkat Y dikali X plus Y. Sama dengan 1 min 1 dikali 1 min dikali 1 plus 1 sama dengan S pangkat 2. KJP 4,8 kali 10 pangkat min 5 tutup kurung 2 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 12. Atau KJP-nya sama dengan M plus dikali OH min sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 4,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 23,10 pangkat min 12. Soal berikutnya yaitu kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3m ialah 2,5 kali 10 pangkat min 3m. Dalam menurunkan KSP dari data ini, mana asumsi yang masuk akal? Jawabnya,
Yang pertama, asumsi A, katanya KSP itu sama dengan kelarutan. Nah, asumsi ini tidak tepat karena nilai KSP itu konstan pada suhu tertentu. Maka dalam hal ini, KSP tidak akan berkurang atau bertambah. B. KSP AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 seperti dalam air murni. Ya, nilai KSP AgCl bersifat konstan pada suhu tertentu, jadi nilainya akan sama seperti dalam air murni. Asumsi yang berikutnya yaitu asumsi yang C, katanya kelarutan AgCl tidak bergantung pada konsentrasi AgNO3. Nah, asumsi ini tidak tepat, justru kelarutan AgCl itu bergantung pada konsentrasi AgNO3. Selanjutnya, asumsi yang D, katanya konsentrasi Ag+ dalam larutan tidak berubah secara berarti jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, penambahan Ag+ ini akan membuat hasil kali ion lebih besar daripada hasil kali kelarutan. Maka dalam hal ini nilai KSP akan berkurang. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya akan ada banyak zat yang mengendap. E. Konsentrasi Ag+. Dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 molar, sama seperti yang akan terjadi pada air murni. Dalam air murni, AgNO3 tidak akan mengalami penambahan konsentrasi Ag+, dan murni senyawa AgNO3 tanpa tambahan senyawa atau zat lain. Namun, konsentrasinya akan tetap 6,5 kali 10 pangkat min 3. Soal nomor 17.47, hitung kelarutan molar AgCl dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10,9 G. CaCl2 dalam larutan 1,00 L. Diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 6. Yang ditanya kelarutan molar AgCl. Jawab MaCl2 sama dengan Gr/mr dikali 1000 per 1000 sama dengan 10 per 111 dikali 1 sama dengan 0,09 M. CaCl panah bolak-balik Ca plus 2 plus Cl plus 2 Cl min 0,09 0,18. AgCl panah bolak-balik Ag plus Cl min S dan S. KSP sama dengan Ag plus Cl min 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan Ag plus 0,09. Ag plus sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10 per 9 kali 10 pangkat min 2. Ag plus sama dengan 0,17 kali 10 pangkat min 8. Ag plus sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 9 M. Jadi, nilai S atau kelarutan molarnya AgCl adalah 1,7 kali 10 pangkat min 9 M. Terima kasih.